Ya, dari Thauban radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Astaftin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil ghusli minal janabah." Faqala amma ar-rajulu falyanshur ra'sahu falyaghsilhu hatta yablugha usul asy-sya'ri wa amma al-mar'atu fala 'alayha alla tanqudahu wa litaghrif 'ala ra'siha thalatha gharafatin takfiha. Jadi kata Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah minta fatwa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan, anil ghusli minal janabah, ya, tentang mandi janabah. Faqal, maka beliau bersabda, ammar rajulu falyanshur ra'sahu. Adapun laki-laki, hendaknya dia mengembangkan rambutnya. Falyaghsilhu, kemudian dia mencucinya atau membasuhnya atau membanjurnya, mengguyurnya. Hatta yablugha usula sya'ri, sampai ke kulit kepala. Itu. Wa ammal mar'ah, adapun bagi perempuan, fala 'alaiha, enggak wajib kayak gitu. Allat tanqudahu wa litaghrif 'ala ra'siha thalatha gharafatin takfiha. Cukup bagi perempuan itu hanya bagaimana? Artinya enggak wajib untuk membuka gelungannya. Ya cukup bagi dia itu hanya menuangkan air ke rambutnya 3 cidukan saja. Ini hadis riwayat Abu Dawud, ya. Hadis ini juga dipandang sahih oleh para ulama. Nah, ibu-ibu sekalian, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sinilah kemudian terjadi perbedaan pendapat mengenai hadis tadi. Ada yang mengatakan membuka gelungan rambut wajib hukumnya. Kalau pada mandi, baik mandi janabah maupun mandi haid, ya. Ada yang mengatakan wajib katanya, buka gelungan, ya. Ada yang mengatakan buka gelungan yang wajib itu adalah pada mandi haid, sementara pada mandi janabah sunnah saja. Ya. Ini seperti pendapat Hanabilah, Tawus bin Kaisan al-Yamani dan lain sebagainya. Imam Ahmad juga pendapatnya seperti ini. Sementara pendapat yang ketiga adalah yang mengatakan bahwasanya dua-duanya sunnah untuk membuka gelungan rambut bagi perempuan ketika mandi haid maupun mandi apa? Janabah, gitu kan? Dua-duanya sunnah, begitu. Nah, argumentasi daripada pendapat yang pertama katanya wajib, ya seperti itu, karena alasannya adalah air yang namanya air pada mandi wajib itu harus sampai ke kulit kepala semuanya. Adapun Nabi mencukupkan untuk tidak atau sekedar menciduk saja, kata mereka, itu untuk 3 kali cidukan saja, tidak perlu dibuka gelungannya. Itu maksudnya adalah jika memang bisa dipastikan air sudah sampai ke kulit kepala. Nah, ini menurut pendapat yang pertama, sehingga tetap bagi mereka wajib untuk membuka gelungan. Sementara pendapat yang kedua mengatakan adalah yang wajib itu adalah ketika haid saja, sementara ketika janabah mah melihat dhahir daripada hadis, Nas menyebutkan di sini hanya pada janabah. Karena dari Thauban ini ketika minta fatwa pada Nabi tentang mandi janabah, dan Nabi menjawab tidak perlu bagi perempuan mah untuk dibuka gelungannya, cukup 3 kali cidukan saja, seperti itu. Maka ini bisa dimaknai bahwa kalau mandi haid mah tetap, ya bagaimana? Tetap dibuka gelungannya. Ya, kalau mandi janabah baru sunnah, kalau mandi haid wajib untuk dibuka gelungan. Karena tidak disebutkan secara letterleks di dalam hadis ini. Kalau mandi haid mah, bisa dipahami? Nah, pendapat yang ketiga adalah yang menyebutkan bahwa dua-duanya sunnah. Baik ketika mandi wajib karena janabah atau juga ketika mandi wajib karena haid. Sebab mandi wajib karena janabah maupun mandi wajib karena haid itu memiliki kesamaan, sama-sama mandi wajib, sama-sama mandi besar, gitu ya. Dan juga ada hadis riwayat Ummu Salamah yang menggabungkan kalimat tersebut dengan kalimat afa anquduhu li ghuslil janabah, apakah saya juga perlu untuk melepasnya ketika mandi janabah. Ini mewakili, kata mereka, mewakili mandi haid juga, gitu. Ya. Dan adapun hadis Aisyah tentang haid dan perintah yang berisi perintah mandi yang berhubungan dengan ihram adalah untuk kebersihan, itu mah begitu. Nah, kalau pendapat yang kedua yang mengatakan membedakan antara mandi haid dengan mandi janabah,
Itu di antara argumentasi mereka juga adalah apa? Adalah bahwasanya kalau mandi haid itu kan sebulan sekali paling juga ibu-ibu. Jadi tidak begitu masyakoh, tidak begitu ada kesulitan manakala ibu-ibu harus buka gelungan dulu gitu. Toh cuma sebulan sekali kok. Ya kan? Sementara kalau mandi janabah kata mereka itu bisa tiap hari mungkin. Sekiranya intensitas yang namanya jimanya dengan suami itu sering, setiap hari misalkan. Kan itu jadi masyakoh, kesulitan. Sementara al-masyaqqatu tajribut taisir kata mereka. Masyakoh itu harus mendatangkan kemudahan. Maka mereka membedakan mandi janabah sunnah hukumnya membuka gelungan. Artinya tidak mengapa tidak dibuka gelungan pun. Sementara wajib hukumnya kalau mandi haid karena tidak ada masyakoh di dalamnya. Nah ini pendapat yang kedua. Sementara pendapat ketiga menyamakan sama saja. Karena dalil juga menyatakan dengan tegas akan apa? Akan bagi perempuan cukup tidak usah dibuka gelungannya. Itu sudah cukup menurut mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab.